Halo, perkenalkan, saya Marvin Juliustan dari program studi manajemen bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian mengenai fenomena pembelian impulsif gadget yang terjadi saat flash sale dengan judul Meretas Mode SOA, Strategi Anti-Impulsif Beli Gadget Saat Flash Sale. Topik ini penting untuk dikaji mengingat maraknya promosi flash sale di berbagai platform e-commerce turut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena sebagian besar konsumen cenderung melakukan pembelian gadget secara impulsif, meskipun keputusan tersebut belum tentu didasari kebutuhan yang mendesak, dan bahkan dilakukan sebelum menerima penghasilan bulanan mereka. Terdapat 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pemaparan ini. Pertama, menjelaskan fenomena doom spending sebagai bentuk respons emosional konsumen generasi Z terhadap tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Kedua, menganalisis mekanisme stimulus organism response yang mendasari terjadinya perilaku pembelian impulsif tersebut, khususnya dalam konteks belanja gadget secara daring. Ketiga, memetakan siklus pemicu flash sale yang berlangsung secara berulang sehingga dapat dipahami pola keterkaitannya dengan perilaku konsumen sehari-hari. Dan keempat, merumuskan penerapan strategi anti-impulsif yang dapat digunakan sebagai solusi praktis bagi konsumen dalam mengelola keputusan pembelian mereka. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu menghubungkan kebiasaan digital sehari-hari dengan pemahaman strategis yang lebih mendalam, sekaligus memberikan kontribusi bagi literasi keuangan generasi muda. Untuk menganalisis fenomena ini, digunakan kerangka teori klasik dalam kajian perilaku konsumen, yaitu stimulus, organism, response, atau yang selanjutnya disingkat SOR. Pada tahap stimulus, konsumen dihadapkan pada berbagai rangsangan eksternal, seperti countdown timer yang menampilkan sisa waktu promosi, penawaran gadget dengan harga yang sangat rendah, serta konten unboxing yang dipublikasikan oleh para influencer di media sosial. Rangsangan-rangsangan tersebut kemudian diproses pada tahap organism, di mana kecemasan terhadap kondisi ekonomi berpadu dengan kebutuhan akan pengakuan sosial, sehingga membentuk kecenderungan doom spending sebagai bentuk pelarian emosional dari tekanan yang dirasakan. Pada akhirnya, kondisi psikologi tersebut menghasilkan respons, yaitu keputusan pembelian yang dilakukan melalui skema pay later secara instan. Menariknya, proses ini cenderung berlangsung secara berulang, sehingga membentuk suatu siklus perilaku konsumtif yang sulit diputus tanpa adanya intervensi tertentu. Doom spending dapat didefinisikan sebagai kecenderungan melakukan pembelian yang bersifat impulsif dan tidak esensial seperti gadget baru, sebagai upaya mengatasi kecemasan terhadap kondisi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan dan bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya. Terdapat 3 aspek utama yang mendasari fenomena ini. Pertama, pelarian emosional, di mana proses check-out memberikan kelegaan psikologis yang bersifat sesaat. Kedua, tekanan sosial dan algoritma yang membuat perilaku konsumtif tampak sebagai suatu kewajaran karena secara terus-menerus di lini masa media sosial. Ketiga, siklus pelegaan yang bersifat instan namun sementara, sehingga kecemasan yang mendasarinya cenderung muncul kembali dalam waktu singkat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tombol checkout telah bertransformasi menjadi semacam mekanisme coping bagi sebagian besar konsumen generasi Z, alih-alih menjadi sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat rasional. Terdapat 3 faktor utama yang mendorong meningkatnya fenomena ini di Indonesia. Pertama, harga flash sale yang tersebar secara viral di berbagai platform media sosial, sehingga menciptakan persepsi bahwa penawaran tersebut terlalu sayang untuk dilewatkan. Kedua, mekanisme algoritma yang secara konsisten menampilkan promosi serupa kepada pengguna, sehingga menimbulkan urgensi psikologis melalui repetisi. Ketiga, kemudahan akses pembiayaan melalui skema pay later yang secara signifikan meniadakan proses pertimbangan sebelum bertransaksi. Data pendukung menunjukkan bahwa pembiayaan pay later di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 39,3% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selain itu, berdasarkan survei Kata Data Insight Center,
Sebanyak 49% generasi Z melaporkan kesulitan dalam menabung secara konsisten. Sementara indeks literasi keuangan nasional menurut data Otoritas Jasa Keuangan tercatat hanya sebesar 49,68%. Terdapat 4 kanal stimulus yang secara konsisten berperan dalam mengubah aktivitas scrolling menjadi keputusan belanja. Pertama, countdown timer yang menciptakan urgensi dan cenderung menghambat proses berpikir yang rasional. Kedua, konten unboxing yang tersebar secara viral melalui video berdurasi pendek sehingga membentuk persepsi bahwa produk tersebut banyak diminati. Ketiga, penurunan harga secara drastis yang banyak dibagikan melalui tangkapan layar di media sosial sehingga memperluas jangkauan promosi tanpa biaya tambahan bagi penjual. Dan keempat, notifikasi push yang secara berkala menarik kembali perhatian konsumen pada saat kontrol diri mereka berada pada titik yang paling rendah, misalnya menjelang waktu istirahat atau di sela-sela aktivitas harian. Pada taat organisme, gadget tidak lagi dipandang semata sebagai alat fungsional, melainkan sebagai representasi identitas, status sosial, dan rasa keterikatan dalam lingkungan pergaulan. Terdapat 4 aspek yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, penanda status sosial, di mana kepemilikan perangkat baru menjadi simbol pencapaian yang mudah diperlihatkan kepada lingkungan sekitar. Kedua, pelarian emosional, yang memberikan rasa pencapaian instan ketika tujuan hidup jangka panjang terasa sulit dicapai. Ketiga, kepuasan yang bersifat instan, karena satu kali transaksi mampu memberikan dorongan emosional yang jauh lebih cepat dibandingkan proses menabung. Dan keempat, validasi sosial yang diperoleh melalui interaksi berupa komentar maupun tanda suka pada unggahan terkait produk baru tersebut. Keempat aspek ini menjelaskan mengapa generasi muda relatif lebih rentan terhadap stimulus pemasaran dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya, terdapat beberapa mekanisme psikologis yang bekerja secara simultan dalam mendorong keputusan pembelian tersebut. Mekanisme pertama adalah most aversion dan fear of missing out, di mana rasa takut kehilangan kesempatan memperoleh promosi terbatas dinilai lebih besar dibandingkan risiko pengeluaran yang berlebihan. Mekanisme kedua adalah penguatan melalui pengulangan algoritma yang membangun rasa familiaritas terhadap suatu produk hingga menyerupai kepercayaan. Mekanisme ketiga adalah bukti sosial, yaitu ketika konsumen mengamati perilaku pembelian dari lingkungan sekitarnya, sehingga keputusan tersebut dianggap sebagai pilihan yang aman. Dan mekanisme keempat adalah isyarat kepuasan instan yang dihadirkan melalui elemen visual seperti countdown timer maupun tombol pembelian yang mencolok. Keempat mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan sehingga mempersempit ruangan pertimbangan rasional konsumen. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disusun sebuah siklus doom spending yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu kecemasan, aktivitas scrolling, paparan terhadap flash sale, proses checkout, dan kelegaan yang bersifat sesaat. Tahap kecemasan muncul akibat tekanan ekonomi maupun kecenderungan membandingkan diri dengan lingkungan sekitar. Tahap tersebut kemudian mendorong konsumen untuk melakukan scrolling di media sosial sehingga terpapar pada berbagai konten flash sale yang menciptakan urgensi melalui countdown timer. Urgensi tersebut pada akhirnya mendorong proses checkout yang dipermudah melalui skema pay later. Kelima tahapan tersebut berlangsung secara berulang sebab kelegaan yang dirasakan cenderung bersifat sementara, sedangkan kecemasan akan kembali muncul seiring munculnya notifikasi flash sale berikutnya. Temuan ini menegaskan bahwa fenomena doom spending bersifat siklikal dan bukan sekadar peristiwa pembelian yang berdiri sendiri. Untuk memperkuat analisis yang telah dipaparkan, berikut disajikan sejumlah data pendukung pertumbuhan pembiayaan pay later di Indonesia tercatat sebesar 39,3% secara tahunan. Bagaimana dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya sebanyak 49% generasi Z menyatakan kesulitan dalam menabung secara konsisten. Berdasarkan hasil survei Katata Insight Center, sementara itu, indeks literasi keuangan nasional berada pada angka 49,68%, yang berarti kurang dari separuh populasi Indonesia memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Ketiga data tersebut apabila dikaitkan satu sama lain mengindikasikan
bahwa fenomena doom spending bukan semata persoalan yang bersifat individual, melainkan pola perilaku konsumtif yang berlangsung pada skala yang lebih luas, yakni skala nasional. Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan sejumlah strategi anti-impulsif yang disusun berdasarkan tahapan dalam kerangka SOR. Pada tahap stimulus, konsumen disarankan untuk membatasi paparan terhadap notifikasi promosi, misalnya dengan menonaktifkan notifikasi aplikasi e-commerce maupun berhenti mengikuti akun yang secara konsisten menampilkan konten flash sale. Pada tahap organisme, diperlukan adanya jeda sebelum memutuskan pembelian, misalnya menerapkan periode tunggu selama 24 jam guna memberikan ruang bagi pertimbangan yang lebih rasional. Pada tahap respons, konsumen dapat menetapkan batas penggunaan paylater secara berkala sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing serta mencatat setiap transaksi yang bersifat impulsif guna mengenali pola perilaku yang terjadi. Strategi tersebut, apabila diterapkan secara konsisten, diharapkan mampu memutuskan siklus boom spending tanpa harus menghindari flash secara keseluruhan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa flash sale pada dasarnya bukan merupakan permasalahan utama, melainkan pengolahan emosi yang belum terkendali yang menjadi akar persoalan sesungguhnya. Doom spending mengubah kecemasan menjadi kepuasan instan melalui pembelian gadget, sementara kerangka SOR memberikan pemahaman mengenai titik-titik intervensi yang dapat dilakukan, baik pada tahap stimulus, pola pikir, maupun proses checkout itu sendiri. Melalui penerapan kebiasaan kecil secara konsisten, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsumen tetap dapat memanfaatkan flash sale tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap kajian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Seluruh sumber data dan referensi yang digunakan dalam pemaparan ini ditampilkan pada layar, terdiri atas 4 artikel serta 3 sumber lain yang relevan, meliputi artikel berita, laporan riset industri, dan jurnal akademik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.